Halo. Mohon maaf. Saya ini. Apa ini sudah mulai nih? Nggak ngerti. Aku bisa gabung nih. Sudah. Monggo. Dimulai ya. Sudah, Bu Eni. Oke. Ganti kalian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera bagi kita semua. Salam seni dan budaya. Mohon maaf ya, ini tadi ada kesalahan teknis ya. Tapi kita tetap semangat hari ini. Teman-teman semuanya yang sudah gabung dalam diskusi kesempatan malam hari ini, kita tetap semangat apapun cuacanya ya. Dan Bapak Krisnanda Dwi Laksana yang sudah join dengan kita. Pada narasumber kita yang luar biasa, Mbah Tejo Badut, selamat malam. Selamat malam. Juga teman-temannya ada Pak Gatot, Pak Yuli, Pak Aisul, dan semuanya yang sudah gabung pada kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini diskusi sedi online kita sudah pada episode 73 ya. Bukan sekali. Namun sebelum kita mulai diskusi ini, seperti biasa kita akan ada kata pengantar dari beliau Bapak Krisnanda Dwi Laksana. Monggo langsung saja mungkin kepada Bapak Krisnanda untuk memberikan kata sapa, kata penyemangat kita pada kesempatan diskusi hari ini. Monggo Pak Kris. Yes, selamat malam. Terima kasih Mbak Eni. Ini selamat malam Pak Tejo Badut yang sudah berkenan memberikan sharing pengalaman dan pengetahuan sebagai narasumber nih. Selamat malam Pak Yulianto, Pak Gatot, Pak Aisul. Ini ada Pak Dani, ada Pak Sumbo, dan ada tim yang lain ya. Ini ada Napik, ada Eko dan lain sebagainya. Tadi saya melihat sekilas apa yang dilakukan oleh Pak Tejo ini sangat luar biasa. Beliau ini menekuni karena kecintaan. Jadi bukan karena sesuatu, tapi karena mencintai, karena bangga. Dan di samping itu juga mencari solusi. Mengenai kondisi yang boleh dikatakan banyak hal yang harian, tapi Pak Tejo tidak peduli karena terus melakukan. Nah, inilah yang mungkin nanti Pak Tejo bisa sharingkan ke kita semua untuk tetap semangat, cinta dan bangga akan seni budaya. Dan ini kita harus sadar bahwa seni budaya adalah pilar kedaulatan bangsa, serta ini menjadi suatu tanda. Ini tanda peradaban bangsa yang beradab. Dan kalau kita cinta pada seni budaya, maka akan lebih mudah untuk dialog, mudah dijak rembukan, dan juga lebih mudah untuk membangun keteraturan sosial. Saya kira itu, Mbak Eni silahkan dilanjut, nanti untuk diskusi, saya monitor terus, dan di sini banyak orang untuk yang mendengarkan dan memonitor. Sekian, terima kasih. Monggo, silahkan. Terima kasih Pak Krisnanda. Nah, langsung saja kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya ingin sekedar memberikan informasi tentang narasumber kita ya. Narasumber kita ini terkenal orangnya sangat jenaka ya, supel. Saya itu kenal beliau itu sosok yang humoris juga ya. Pokoknya dia tahan banting deh. Beliau ini lahir di Purworejo pada tanggal 18 Agustus 1960 ya Pak, ya Mbah ya? Kau tahu? Iya tahu dong. Beliau adalah seniman yang multi talent. Beliau juga mendirikan sebuah entertainment yang namanya Tejo Badut, Badutnya Jogja. Tejo Badut multi talent opo wae iso. Luar biasa kan? Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Tejo. Oke. Seperti apa sih kiprah beliau dalam dunia seni, apalagi beliau ini sekarang melekat dengan namanya yaitu Tejo Badut. Kenapa nama itu bisa melekat pada sosok beliau ini, Mbah Tejo ini, akan kita kuak ya, seperti apa kiprahnya hingga dia bernama Tejo Badut. Namun, sekelumit lagi bahwa Pak Tejo ini sangat sangat cinta dengan anak-anak ya, sangat cinta anak-anak.
dan beliau ini juga dekat dengan anak-anak. Mungkin karena dekat dengan anak-anak tadi, beliau terinspirasi untuk menciptakan sebuah badut atau apa gitu ya. Tapi seperti apa? Akan kita dengarkan lanjut. Mbak Tejo, monggo silahkan Mbak. Ya, matur nuwun Jengeni dan selamat malam semuanya. Engko nek disebut ke satu-satu ndak malah kentekan waktu. Ya ngirit ngirit kuota gitu. Nggih sugeng dalu, salam semuanya. Yang penting kita tetap sehat. Terus yang mau lihat itu opo? Saya itu malah bingung nih karena di sini wah ada Profesor Sumbo bareng juga rawuh ya. Mbah Bu juga pokoknya banyak sekali. Aku ini malah bingung nih Bu Armaturopo karena tadi juga sudah nenggon apa opening mau wis kita wis komplit ngono lah. Aku ki dadi iwak wae nek ora dipancing ora iso gambleh ngono kae. Ini Mbak, kan dari kecil sudah suka dengan seni ya. Itu seni panggung, seni pertunjukan, bahkan mungkin seni wayang, ketoprak dan lain-lain ya. Iya. Dan kenapa Mbah Tejo terinspirasi atau menyukai dunia seni? Ataukah mungkin karena orang tuanya yang sudah mengenalkan dari kecil atau gimana? Atau akhirnya Tejo menjadi sosok yang senang kesenian atau seperti apa Mbak? Wah. Atau mungkin anu Bu, apa Witing Trisno Jalaran Seko Kulino kayak gitu ya. Mungkin loh mungkin. Mereka gini, flashback sejak dari Mbah Buyut saya, kemudian Simbah saya, ke bapak ibu saya, lihat itu semua itu kehidupannya neng Tobong. Di Tobong itu gambarannya gedung pertunjukan tapi tidak permanen. Biasanya seko koyo itu koyo background Bu Eni itu. Nah, jadi gawe topong kayak gitu atau sinyal ini ya. Oke, sinyalnya terkendala lagi ini. Halo, kita tunggu sebentar ya. Halo. Halo. Mbak Tejo. Mungkin sinyal di tempat Mbak Tejo kurang bagus ya. Malah mati. Tapi masih nyambung. Ini Mbak Eni, Pak Tejo kayaknya signalnya belum nyambung. Nah ini silakan mungkin untuk didiskusikan. Ini ada Badut Go ini siapa? Nah ini mungkin Mas Badut bisa langsung untuk dialog dulu sambil menunggu Pak Tejo nyambung ya. Oke. Oke, karena mungkin ada sedikit sinyal yang kurang bersahabat ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada beberapa yang ini adalah rekan-rekan dari Pak Tejo Badut. Mungkin kita bisa sharing kenapa sosok beliau itu sangat melekat sekali dengan panggilan Tejo Badut. Mungkin dari Mas Badut Go ini ya. Halo, selamat malam Mas. Unmute-nya. Suaranya di malam. Ya, monggo Mas, mungkin bisa menceritakan. Ini Masnya dekat ya sama Mas Tejo ya? Ora dekat sih, jauh. Kan saya dari Bandung. Oh, mengenal sosok beliau? Dari perkumpulan badut, dari para seniman-seniman badut ya, beliau itu salah satu guru saya. Oh iya, coba mungkin bisa menceritakan sedikit tentang sosok beliaunya. Terus kenapa beliau mencintai dunia badut, hingga Masnya juga tertarik dunia badut, monggo silahkan. Pertama-tama sih saya mencintai badut awalnya sih karena nekat sih, itu bukan karena bakat. Karena dari ada bimbingan dari para senior-senior ya jadinya bakat itu dipelajari dan nempel gitu. Oh iya, otodidak ya, berarti seperti kayak Mbah Tejo juga ya, karena kecintaannya dari kecil. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas mengenai diskusi pada malam hari ini kan kebetulan tema kita adalah Tejo Badut ya. Kenapa tema kita adalah seni badut Mbah Tejo. Jadi kita mengupas tentang sosok Mbah Tejo ini, tentang beliau menjadi seorang badut. Pernah mungkin
pentas bareng sama Mbah Tejo Badut? Untuk pentas bareng sih belum pernah, cuman pernah beberapa kali ketemu. Oh iya. Ya, Oke, terima kasih Mas. beliau Mungkin itu sosok panutan banget lah. oke, terima kasih. Nanti Ya. lagi ya kan Ya. ke sosok mungkin temennya ini Pak Gatot ini juga temennya Mbah Tejo ini. Mungkin langsung aja sama Pak Gatot. Halo, selamat malam Pak Gatot. Selamat malam, Mbak Eni. Oh enggak Pak Ya. Gatot. Karena ini Eh, sedikit sinyal yang tidak bersahabat ini. Iya betul. Barusan Mati lampu. Ya, Oh, barusan sama, ada. sama. Ya. Boleh. Saya ini tahu Mbah Tejo ini sudah lama, tapi mengenalnya secara langsung belum lama. Tetapi justru pas saya pindah ke Jogja, ke Kasongan, ternyata Mbah Tejo ini tetangga saya. Oke, Pak ya. Di acara kesenian kadang-kadang sering ketemu. Akhirnya kita banyak ngobrol dan sebagainya. Nah, kemarin itu saya japri, Mbah, bisa jadi narsum di diskusi Kamsum nggak? Siap katanya. Jadi gini, saya ini melihat Mbah Tejo ini seperti tadi Pak Kris bilang bahwa Mbah Tejo ini berkesenian dengan niat tulus, dengan hati, ya. Sehingga saya melihat ilmu-ilmu Mbah Tejo ini justru didapat dari kampus Sesrawungan dalam berkesenian. Jadi bukan kampus formal ya, tetapi kampus Sesrawungan di dalam beliau berkesenian. Nah ini menurut saya boleh dikatakan samalah dengan otodidak gitu ya. Tetapi Sesrawungan Mbah Tejo ini justru yang menambah inspiring buat Mbah Tejo sendiri. Artinya dia seni badut ini kan belajar sendiri, pentas sendiri. Bahkan saya kalau lihat video-videonya, dia diundang dapat job misalnya di mall, di Taman City atau apa itu. Misalnya menjelang Natal atau Lebaran, menghibur masyarakat setempat. Jadi panggungnya Mbah Tejo ini bukan di panggung yang permanen begitu, bisa saja di hall, di mall, atau bisa saja di rumah penduduk yang menanggap ulang tahun anaknya dan sebagainya. Jadi menurut saya Mbah Tejo ini pengalamannya boleh dikatakan luar biasa. Nah, saya hanya mau bertanya nih Mbah Tejo. Ya, monggo. Boleh diceritain sedikit nggak suka duka Anda selama ini? Mungkin ada yang duka atau yang ya, suka gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang menarik selama Anda dapat job-job oleh masyarakat maupun oleh instansi pemerintah maupun swasta. Silakan Mbak Tejo. Terima kasih. Ya, sudah bisa normal gini, saya terima. Sudah suaranya sudah, sudah ya. bagus. Ya, non sewu podo toh Mas Gatot, kena yo giliran tadi. Iya, tadi sempat mati. Ya, matur nuwun. Dan ini saya berulang kali ditanya kayak gitu itu saya ngelin jawab. Karena kalau saya pribadi ya seperti saya ngomong luweh gitu ya. Jadi kalau secara umum dan ini biasalah dilakoni teman-teman entertain, bongso dikemplang ya toh sama EIO nggak dibayar dan sebagainya itu udah biasa. Jadi suka dukanya itu umum ya Mas Gatot, umum ya. Ngono kae. Cuman karena saya itu ya punya badut go mungkin kulino sama tadi wis dong ya. Karena prinsip saya kan never ending sinau, Mas. Never ending sinau. Kok aku misalkan Gatot kok ngemplang aku. Saya belajar dari kasus kuwi. Loh, apa sebabnya kok dia nggak bayar saya? Saya nggak pernah menyalahkan Gatot enggak. Tapi mungkin aku yang salah. Aku kurang sat-sat. Aku kurang apa jenenge? Kurang profesional kan kudune njaluk DP. Begitu acara ini kejar-kejar kayak gitu. Nah, itu mungkin saya mengatakan ya udah
berarti itu kesalahan pada saya karena saya selalu never ending sinau dari beberapa kasus saya sinau apa sebabnya kok dia ngemplang. Nah, dari beberapa sinau ini nah, akhirnya saya lebih hati-hati. Lah lebih hati-hati misalkan Gatot IO alamatnya di kalau di Jogja nggak masalah gitu. Lah kalau di luar kota saya saklek. Kamu order saya ini. Oke, MOU. Sebenarnya begitu tanda tangan 50%. Oke. Ayo nanti, ayo enggak. 50%. Kalau enggak 50% saya enggak tanda tangan. Transfer oke, transfer dulu. Begitu ada. Oh ini udah transfer. Tanda tangan. Jebret oke ya. Pada hari H, jebret. Mana Gatot IO? Pelunasan. Yo nanti enggak bisa. Nek pelunasan nanti saya perform nanti. Ya pentas dulu, bayar dulu. Saya sampai itu. Kenapa saya berbuat kejam kayak gitu ya? Karena itu tadi saya belajar dari kegagalan saya yang kemarin saya dikemplang, tidak dibayar oleh IO lah. Itu ya udah, saya belajar dari sana. Ternyata oh itu berarti yang salah bukan IO-nya, akunya yang kurang profesional. Harus ada MOU, harus ada DP dan sebagainya. Itu saya terapkan. Karena kenapa kok kemarin-kemarin saya sampai dikeplang seperti di awal tadi. Saya itu nyebutnya kan rata nganggo utak, Mas. Nggak pernah pakai otak, tapi pakai hati. Jadi oke, dari Gatot IO. Oke, saya minta gini besok perform gini. Ya udah. Saya menjalani dengan hati. Saya nggak pernah pikiran iki kok IO niki kantore ngendi, carane bayar ngendi, nggak pernah saya pikirkan karena otak nggak saya pakai. Saya pakainya hati. Lah begitu kejeblas-jeblas ya udah. Hati tetap berjalan tapi saya balance dengan otak. Oke, Gatot IO tanda tangan 50%. Ya tanda tangan dulu, bayar dulu. Begitu dah. Kalau enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Nah, jadi pengalaman suka duka umum sih, Mas. Umum pada teman-teman seniman yang lainnya. Kayak kono wis nyeket. Oke, COD ya. Barangnya wis dikirim belum bayar wis tahu dah. Kayak gitu. Jadi pada umum lah itu suka duka entertain umum gitu. Tapi ya karena saya never ending sinau sampai saat ini pun saya sinau. Kan baru saja listrik mati. Aku sinau karena anakku bunga enak iki piye iki kok mati. Ternyata listriknya yang mati. Oke, itu sedikit gambaran jawaban dari pertanyaan Mas Gatot tadi. Gitu. Oke, ya matur nuwun, Mbah, matur nuwun. Terima kasih, Mbak Eni. Oke, kita lanjut ke penanya yang lainnya, tapi saya tunjuk dulu. Ini ada Pak Juli, senior kita dulu. Iya. Pak Juli. Iya, malam. Silahkan. Ya, malam, Mbak. Ya, terima kasih. Salam kenal nih, Mbak Jo. Malam, Pak Juli. Ini dunia badut ini memang saya sendiri juga nggak terlalu paham gitu ya. Ya. Tapi justru karena nggak paham, ini tentunya menjadi lebih menarik karena saya perlu tahu banyak gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Tejo selama ini gitu ya. Ya. Apa sih yang dijual gitu ya kepada masyarakat tentang badut itu? Apa hanya kelucuan yang diulang-ulang atau mungkin ada semacam cerita, atau kalau mengundang badut itu apa harus juga ada tentang semacam proposalnya, isinya nanti apa, kontennya gimana. Nah, hal semacam itu kok saya terutama itu nggak tahu gitu. Jadi batasan-batasannya gimana? Itu mungkin wes. Oh ya, matur nuwun Mbak Yul, Pak banget itu. Tentang badut ora perlu proposal kok, Pak. Kalau saya karena di sini banyak badut itu, badut Go juga ada, Daniel juga ada. Nah, ini cuman dengan cara saya ini. Kemudian opo to sing didol gitu. Ya udah, karena badut kan identik
identik dengan kelucuan, kekonyolan dan sebagainya. Nah, itulah yang kita jual kepada klien. Kemudian dengan cara apa? Sangat relatif, Pak. Jadi kalau misalkan yang paling ringan itu reguler ulang tahun. Nah, udah ulang tahun itu kita kemas sehingga di sana menjadi sesuatu yang berkesan. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri enggak, sebetulnya ulang tahun nyanyi selamat ulang tahun dan sebagainya. Begitu ini saya penting ulang tahun. Nah, itu pun bisa. Tapi kalau saya sak-sae gitu, seadanya gitu, itu bumerang bagi saya. Karena kembali tadi, Pak Yuli, ulang tahun itunya kok ming badute ngono, enggak ada kandungan edukasi. Nah, itu kan biasanya kan kapok. Nah, nek ming kapok sih enggak apa-apa. Nanti terus cerita ke kiwa tengene kan malah bumerang bagi saya. Wes ojo nanggap badut, itu kan pada karena membunuh diri saya. Nah, karena saya tidak sekedar menghibur, tapi bagaimanapun juga saya juga merasa ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak. Nah, ini saya untuk hiburan juga saya usahakan dengan ada unsur edukasi. Dan biasanya karena di Jogja itu kearifan lokal yang saya bawa. Jadi baik dari permainan kemarin pernah apa jenenge rame banget viral yang sugeng enjang lagu-lagu itu loh, Mbak. Nah, itu pun kadang saya masukkan. Kemudian untuk ice breaking, walaupun sekarang itu banyak tarian dance dari Korean bareng itu, maaf untuk Tejo Badut itu tidak saya pakai. Tapi yang saya pakai senam karahayon itu saya bukan mensitir. Saya tampilkan gerakan-gerakan Ponokawan bahwa masyarakat mengatakan bahwa Ponokawan ki ono piro mesti papat jawabnya. Coba Mas Gatot, Ponokawan ada berapa? Dia jawab mungkin 4. Ya bener 4. Bener cuman kurang lengkap. Sebetulnya kan Ponokawan ada 6. Selain Semar, Gareng, Petruk, Bagong ada lagi. Togok, Bilung. Dan itu tidak dipikirkan oleh masyarakat awam. Dan ini saya berusaha kenal ke budaya. Togok, Bilung kan jahat toh. Ya memang selama ini yang diikuti adalah tokoh kiri, tokoh negatif, tokoh jahat. Tapi sebetulnya kan Togok dan Bilung sendiri dia tujuannya mulia. Dalam satu pementasan wayang kulit misalkan ada ratu, raja yang pengen nyerang. Wah, aku ingin merebut istrinya Arjuna. Togok dan Bilung pasti mengingatkan, jangan Tuan, jangan merebut istri orang. Enggak apa-apa, dia pasti kekeh. Aku harus merebut istri Arjuna. Jangan. Nanti Arjuna marah. Saya enggak takut. Saya bisa terbang. Begitu hasilnya. Intinya bahwa Togok dan Bilung yang biasanya image-nya itu tokoh negatif ya. Tapi kan hatinya itu sangat mulia. Dia mengingatkan doronya yang diikuti supaya tidak berkelakuan negatif. Tapi kalau dia mengingatkan bendorone itu mesti selalu tidak nurut dengan Togok dan Bilung, ya udah akhirnya celaka. Entah kalah, entah mati atau gimana. Itu tergantung cerita pewayangannya. Nah, di sini kearifan lokal yang paling sederhana itu saya kenalkan kepada adik-adik. Karena maaf, bukannya saya terus gede-gede di wong Jawa, bukan. Nah, kebetulan saya hidup di Jogja. Kemarin waktu saya perform di Kalimantan, saya cari sisi melik, saya cari informasi. Sini apa tuh kearifan lokalnya, tokoh-tokohnya apa. Itu saya angkat. Dan ya alhamdulillah respon audien itu selalu positif semua. Dan kaget biasanya. Loh kok gitu toh? Saya baru kenal nih. Maksudnya kok saya lagi ngerti kalau ada tokoh-tokoh itu di dalam kearifan lokal itu.
Jadi kebetulan saya di Jawa, saya perkenalkan budaya Jawa, termasuk juga aneka hiburannya, tontonannya. Misalkan aja di Jawa itu ada wayang. Nah, saya dalam tadi Bapak Andiko, yang dijual apa? Ya kegembiraan itu. Jadi kalau di ulang tahun kayak tadi, mereka kalau di Prambanan misalkan, di lapangan Prambanan, saya tergantung EO. EO kamu minta apa? Oh, udah tangan lu yo, biasa yo. Kita temanya tradisional. Nah, tema tradisional itu saya pegang dulu. Kemudian saya kemas, saya konsultasikan ke EO. Lah piye? Apa arep kostum Jawa? Apa kesenian Jawa? Bisa wayang, bisa jadilan dan sebagainya. Tapi biasanya teman-teman EO, yo wis ngono aja karena kita nang Prambanan identik dengan Ramayana. Oke, tokoh-tokoh Ramayana. Oke, siap. Nah, akhirnya tokoh Anoman, Sinto, Trijod, Romo dan sebagainya saya tampilkan. Tapi tidak verbal kaya biasanya itu. Anoman kaya ngono, Romo ngono, enggak. Saya mengambil keunikan dari skill akrobatis. Jadi misalkan Romo nganggo igrang dhuwur, igrang 2 meter. Wong enggak wis kaget sih. Anoman itu apa? Pencilaan misalkan nggih. Akrobatik itu. Ya udah nanti pasukan sepeda roda 1 misalkan. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi skill akrobatis yang tadi di awal sudah ada tayangan bahwa yang saya peroleh secara cuma-cuma di atas panggung. Nah, ini saya implementasikan dalam profesi saya saat ini sebagai badut. Jadi yang dijual itu Pak euforia, kegembiraan. Nah, apa ratau gagal? Ayo gagal. Ane pas hujan gawe. Di order egrang udah. Egrang itu mungkin banyu Pak. Begitu hujan kita nggak berani karena licin, riskan banget. Nah, jadi selama ini yang kami jual kepada klien kayak itu. Kemudian kalau proses ya udah cukup kontek-kontekan, telepon-teleponan atau WhatsAppan sudah jalan tanpa proposal. Nah kalau MOU wajar lah Pak, wajar Pak. Dimanapun begitu ada satu transaksi pekerjaan kan selalu ada MOU, itu wajar seperti manajemen pada umumnya kayak gitu. Saya juga tiru-tiru pada mereka yang berhasil kayak gitu. Matur nuwun, kurang lebih kayak gitu yang saya jual. Gimana Pak Yuli, sudah cukup? Ya, saya rasa menarik nih karena badut itu kalau sekilas kan kesannya konyol gitu ya. Iya. Atau lebih parahnya kayak orang bego gitu. Tapi ternyata di belakangnya itu justru kreativitas dan kayak riset, kayak penggalian karakter itu bukan main. Tadi udah dijelaskan sangat banyak dan saya rasa itu memang yang harus dilihat ya oleh masyarakat bahwa apa yang ada di depan disampaikan oleh badut itu perlu pendalaman untuk membicarakan kenapa seperti itu gitu. Saya rasa itu menarik dan menjual kebahagiaan dengan cara itu memang jarang ada yang mampu itu. Saya rasa Mbak Titi mungkin menjadi maestronya itu benar gitu. Terima kasih Mbak. Saya bukan maestro Pak, saya badut yang never ending sinau itu tadi. Sudah cukup dulu ya, Lia. Oke, mungkin saya ingin ke Pak Aisul. Halo, selamat malam Pak Aisul. Leo ada nggak ya? Selamat malam. Mas Solikin, ya. Halo. Pak Aisul. Halo Mas Solikin. Ya nggak ada. Pas di sini saya lihat ada Mbak Koni ya. Selamat malam Mbak Koni. Mbak Koni kira kita. Selamat malam teman-teman. Halo. Ini sosok seniman biasa juga ini Mbak Koni. Ini backgroundku tidak bersih. Atau bertanya kepada Pak Tejo?
Silahkan. Nah, wis ketok saiki bersih. Neng Mundilan apa nang Jogja ini tekonnya? Ya. Oh, Jogja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mbak Koni, Halo. Iya. mau memberi pertanyaan pada Mbak Tejo tidak Ya, ini? belum ada ide. Letekan off air. Ya. Pak Aisu tadi kayaknya pergi ya Pak ya? Mana Pak Aisu? Oh. Atau ini ada sama Pak Sumbo ini? Pak Prof, monggo. Pak Sumbo, selamat malam. Wilujeng dalu Mbak Yu. Halo. Uri, videonya di mute, Prof. Dibuka, Prof. Monggo. Toh. Bentar. Kita enggak ini? Halo, Ya. bosku. Wes. Selamat malam semuanya. Wah, ini ada kakak kelas saya itu, Mbak Koni. Halo. Kon gugum meninggal ya, Kom? Wah. Halo, aku Ya. layat, we. Lah, ya aku virtual ya. Rogo Sukmo. Selamat malam untuk teman-teman semua. Mohon maaf lama tidak muncul, tapi setelah disogok bukunya Prof. Chris, jadi terpaksa saya harus muncul lagi. Tak timbang lebih dari 15 kilo itu ternyata. Biografi yang lumayan tebal. Terima kasih Pak Prof Jenderal. Saya sudah diparingi buku yang sedemikian dahsyat. Wah, buku tentang apa itu? Tanyalah ke Pak Chris sama Pak Gatot aja lah. Itu 40 tahun perjuangan beliau. Semacam biografi. Sip. Semoga Ya, Pak. Mbah Tejo. Malam, bosku. Wah. Tanganmu gan meneh, tak foto nih. Tanganmu gan meneh. Nah, Nera metik kok. saya tak simpen di sini soalnya gayamu metik banget tak simpen di sini. Ini bahaya ini catatan sejarah dari Mbah Tejo ini. Wah, iya. Karena saya sedang mengumpulkan orang-orang hebat, foto-foto orang hebat via webinar. Tejo 22, 23. Sudah 23 foto loh Mbah Tejo. Apa? Itu tak kirim ke. Iya. Ya, saya mengenal Mbah Tejo itu sejak saya belum lahir. Zaman paraan. Karena Mbah Tejo sudah lahir dulu daripada saya. Dan tahun-tahun belakangan ini semakin semakin dekat, dan saya menjadi saksi bahwa Mbah Tejo ini kerjanya bukan hanya kerja badut, kerja akrobat, tetapi Mbah Tejo ini kerjanya adalah memproduksi tanda dan memproduksi simbol. Semiotik banget gitu. Semiotik banget itu Mbah Tejo. Produknya, pemikirannya dan segala macam. Itu menggayane macak bodoh padahal pinter banget itu. Ayo. Asli. Asli banget itu. Itu mestinya makanya gelarnya harusnya empu. Gelarnya harusnya empu. Apalagi semenjak pakai gigi palsu itu kan saya ganteng gitu. Aslinya kan nompong racetro itu. Nah, hal yang hebat dari Mbah Tejo ini adalah karena konsepnya adalah belajar tanpa batasan, nggak ada kotak, nggak ada apa, bergaul dengan apapun, ya manjing ajur-ajar. Yang saya catat dari Pak Tejo ini atau Mbah Tejo ini adalah upaya untuk selalu menghadirkan kebaruan, meskipun sumbernya nggak baru. Nah, itu tadi ideologinya luah gitu tadi. Hanokah banget gitu. Ya, ideologi luah itu dalam pandangan saya adalah itu pertarungan penciptaan dan pengekalan tanda serta simbol yang diciptakan oleh Mbah Tejo. Nah, ini harusnya Mbah Tejo ini menjadi kajian atau penelitian khusus ini katanya untuk teman-teman seni pertunjukan, karena beliau ini merambah dari berbagai macam sisi, baik peran
antagonis maupun peran protagonis. Kemudian meskipun atine remuk utangnya oke, ini kudu guyu gitu kan ya. Dan Mbah Tejo ini sekarang mencapai kesempurnaannya semenjak hidup ngeloni candi. Ya, Mbah Tejo ini sekarang ngeloni candi dan itu kemudian menyebabkan energi dia semakin besar meskipun dihantam oleh COVID gitu. Candi itu menjadi energi yang luar biasa. Nah, itu kira-kira seperti itu yang saya catat. Kemudian dalam bahasa saya Mbah Tejo itu ABG tua sing nakal. Nakalnya konteks positif ya. Nakal itu sugih akal. Apa-apa iso ditandangi. Mulai ngelas, mulai jahit, ngorek-orek rai, gambar, nukang batu, dan yang paling dasar adalah saat ngerokok rokok herbalnya itu digawe bunter-bunter itu. Itu top sekali. Jadi kalau Anda ngelihat orang pakai ketu biru dari belakang, jelas Mbah Tejo, atau ganti dan saya apa gitu. Pun gitu saja catatan saya untuk Mbah Tejo. Saya tidak berani tanya karena mesti rati jawab ya nganggo luwah. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mbak Sumbong. Mungkin aku mau ke Pak Aisyah, sudah ada belum ya? Assalamualaikum Pak Aisyah. Ini dari Siap, tadi. Mbak Eni. Selamat malam untuk semuanya. Untuk Pak Tejo juga, Mbak Tejo selamat malam. Malam. Saya sambil ngudek-ngudek di WA. Hanya meneruskan apa yang dikatakan sama Mas Julianto sama Prof. Sumbo tadi bahwa dunia badut, dunia yang menawarkan kelucuan-kelucuan dan kehidupan yang sangat menekan untuk baik sisi-sisi kehidupan atau pemikiran, maka dibutuhkan sebuah imbangan nilai-nilai kelucuan atau humor-humor tadi atau gerak-gerik yang dikatakan badut. Saya sendiri suka kalau di digital itu untuk menyeimbangkan pikiran yang terlalu berat dengan Charlie Chaplin. Saya suka. Chaplin suka, guyon-guyonnya Gus Dur yang sangat cerdas saya suka, kemudian Cak Lontong juga. Dan tentunya dengan Mbak Tejo atau Pak Tejo ini saya berharap bahwa tadi dikatakan sama Mas Sumbo, ABG yang nakal, ABG yang menawarkan kebaruan-kebaruan, ya mungkin nilai-nilai keseharian itu yang diungkapkan pada edukasi terhadap segmen yang dituju adalah dunia anak-anak, bagaimana nilai-nilai keseharian atau pada hari ini berdasarkan akar yang kuat, yaitu tradisi yang masing-masing di daerah merupakan sebuah kearifan lokal di suatu tempat. Itu menarik untuk dikembangkan terus-menerus. Itu saja sih, Mbak Tejo. Matur nuwun. Matur nuwun supportnya. Terima kasih Pak Aisul. Mungkin di antara teman-teman yang lain yang tidak saya sebut namanya mau bertanya tentang Mbak Tejo ini, baik itu hanya sekedar badutnya saja ya. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan karena sosok beliau itu kan tidak hanya sekedar seniman badut ya, tapi beliau itu multi talenta ya. Semuanya bisa, menari bisa, nabuh gamelan bisa, apalagi ketoprak bisa, wayang bisa. Nah, monggo silahkan yang mau bertanya pada malam hari ini, silahkan. Monggo silahkan. Ada dari teman-teman yang sudah gabung di diskusi pada malam hari ini? Bersepi. Tidak ada.
fokus ke badut. Namun kan sekarang teman-teman kan lebih mengenal sosok Mbah Tejo itu kan Tejo Badut ya. Kalau dalam diri Mbah Tejo sendiri disebut karena melekatnya itu Tejo Badut itu nama yang melekat, akhirnya skill-skill yang lain, misalnya Simbah itu bisa gambar, bisa nari, bisa noprak gitu kan, kayaknya hilang gitu loh, cuma badutnya saja itu loh yang muncul. Kalau menurut Simbah gimana itu akhirnya nama melekat seperti itu? Saya malah seneng ya wong sing ngetok Tejo Badut ya saya sendiri, kemudian sampai kayak gini gitu ya. Nah, seperti jengeni diko lah piye le joget piye le berkarya liyane piye. Lah kuwi kan tak susupke di dalam setiap saya ada job itu. Karena di dalam job itu nek reguler ya Mbak. Jadi yang tanpa tantangan, misalkan ulang tahun itu enggak ada tantangan ya. Kemudian event iki nanti minta opening dance, enggak ada tantangan. Tapi contohnya ngayuk jazz. Nah, ngayuk jazz kan eventnya unik-unik dah. Almarhum Jadu neng gawe mesti neko-neko kaya ngono kae. Satu saat saya tantang, aduh ngetokke alat musik. Ajiker alat musik opo? Saya neng isai-isonan, sementara di ngayuk jazz sendiri, wah maestro yang berkumpul, segala alat musik di sana dimainkan. Akhirnya aku tertantang wi. Nah, jika dia ditantang Jaduk, oke, saya reko. Kebetulan kok untuk ide ki sepele, mergo neger kates pepaya. Mergo saya neger pepaya, ngersii pepaya, wis tumbang itu lho Mbak. Pepaya kena angin tumbang, lah tak bersihkan. Di sana aku dapat ide. Idene mungkin sing kasepuhan wis inget gelonggong ataupun apa ya, pelepah kates itu ya, dulu kan gelonggong ya, gelonggong kan di sini dikasih lubang ya toh. Terus yang satu sebelah sisi sini dikasih apa plastik taleni karet semacam membran, terus dionekke. Nah itu kan jadi tanda kutip alat musik ya, karena saya tekon sama teman-teman itu, aku ini ya alat musik, alat musik itu adalah bla 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 bla, dia menerjemahkan kayak gitu. Nah dari sana terus kelingan, oh yo, iki kelakon ditantang tak jawab, lahirlah alat ini, alat sederhana ini. Nah, alatnya sederhana iki, tapi ini ternyata bisa bermain musik. Nek jenisnya suara apa? Saya nggak ngerti, sebenarnya aku bermusik dan orang lain ngerti. Oh, ya iki lagu iki. Loh, suaranya jenis suara apa? Saya luah ngono wae, sebenarnya aku bermain. Nah, ternyata do miso-miso. Nah, gambaranku kalau mereka miso-miso, oh berarti kena lagi. Nah, aku ora dipisui, berarti biasa. Nek dipisui pasti ada. Nah, coba dipraktekkan. Tapi jangan miso semua ya teman-teman ya. Coba dipraktekkan. Aku ora miso, wis resik tangannya. Nah, jadi saya ada alat ini di kamera ini gitu. Oh ini, nah ini bahannya sederhana banget ya, milik gresek. Ini hanya dari apa? Triplek tak tumbuk-tumbuk jadi beberapa bagian itu. Ternyata ini bisa untuk alat musik. Ya. Nah, ini kurang Ya, kemarin paman datang. Nah, inget toh. Dan aku nak nyanyi lagu-lagu kayak gitu supaya memori-memori bisa apa teringat semua. Iya. Dengan dia dengar kui kan wah ingat masa dulu kan seneng. Iya. Zaman kui kan zaman itu kan jenenge ora ditagih utang, dadi ini seneng loh.
Anak zaman sekarang kan ditagih utang terus. Nah, jadi susah. Nah, itu jadi seperti tadi segini ndiko lah piye le berkesenian bidang kesenian lainnya piye, le joget piye, le bermusik piye. Lah udah, saya biasanya tetap tak lampiaskan di dalam event-event itu. Lah karena begitu ada event itu kan EO-ne sosok ngarani, jaluk ngene, jaluk ngene, oh siap. Aming siap bae jane ya aming pecah sendai mikir gitu. Tapi begitu wes santai aja, detik-detik akhir itu pasti ada satu ide untuk nampilkan itu. Gitu. Jadi ide itu selalu muncul di saat Simbah mungkin diminta sama IO atau orang yang mau booking Simbah untuk pentas itu, mereka minta apa gitu langsung ada ide gitu ya. Iya, saya biasanya nek ora kepepet gitu ya ora metu. Oke, seperti contoh waktu opening pamerannya di TBY milik Pak Kris. Siapa? Bukan, yang itu pakai otok-otok itu, otok-otok itu. Nah, itu kan ya. ada badut-badut yang banyak kan. Oh iya. Alat musik yang digunakan itu semua suruh bunyiin kan. Nah, itu idenya dari mana suruh? Tapi kan itu apa ya? Terlihat luar biasa gitu loh. Semua dibunyikan bareng-bareng gitu toh. Semua dikasih itu satu-satu. Namanya apa otok-otok atau apa itu? Lah ya kan jadi teringat masa kecil itu. Idenya itu selalu membuat orang terhipnotis gitu loh. Nah, jadi karo batuk. Jadi tadi saya ide itu biasanya le iso metu nek kepepet itu mergo ada tantangan dari yang lainnya itu, dan biasanya menumpukannya detik-detik akhir dari acara menjelang eksekusi acara itu. Kemudian biasanya juga saya selalu Mbak mulai itu ya dari seperti saya matur awal, saya mencoba memperkenalkan budaya dalam arti yang luas ya. Bisa keseniannya, bisa kearifan lokalnya, bisa permainan tradisional. Dari sana saya comot, kemudian saya ATM, amati, tiru, kembangkan. Nah, saya biasanya kayak gitu. Oke, mungkin ada penanya yang lain ya, yang ingin bertanya tentang sosok beliau, tentang kehidupan beliau. Ini orangnya sangat unik masalahnya. Selain jenaka, multi talent, semuanya itu kayaknya membuat kita itu selalu terhibur gitu loh. Apa yang dilakukan selalu terhibur gitu loh. Baik itu kata-katanya, baik itu apa yang dibuatnya, itu sangat luar biasa. Mungkin Pak Gatot lagi ingin bertanya, Pak Gatot, monggo. Ini sebagai teman-teman. Mungkin teman yang lain. Ada Koni, ada siapa itu? Ayo Cikoni, Cikonopo. Apa pentas bareng lagi, aku pakai egrang, Cikoni menek ondo. Iya itu yang lainnya ada itu Mbak ini. Oh iya, Mbak Koni mau bertanya? Sudah dapat ya, wes. Karena dipepet yuk dua ide. Ya, aku pepetan Ci, aku pepetan. Pepet ini. Ya gini, di pandemi ini kan Pak Tejo banyak mengirim video-video itu ya. Produksinya ganti video ya di pandemi ini. Karena nggak ada tanggapan badut mungkin ya. Nah, cuman kekasan badut yang lucu yang tadi saya dengar juga punya tujuan mendidik segala, tapi nggak muncul di video-video ini. Bahkan videonya saya lihat ini video untuk orang dewasa. Yang cenderung menampilkan cewek-cewek yang seksi gitu. Itu saya sayangkan sebenarnya. Karena kalau yang ditampilkan begitu terus jadi membosankan. Nah, jadi kurang dipepet, jadi kurang kreatif menurut saya. Nah, mungkin bisa Pak Tejo yang
cerdas ini bisa memberikan ide-ide untuk video, karena buat saya berapa kali dikirimi video itu lama-lama bosan, terus terang ya. Sebetulnya kan saya lihat ada pendanaan, tapi ceritanya kenapa nggak dikembangkan gitu, atau ide-idenya, supaya apa yang tujuan dari Pak Badut kemukakan, bahwa mungkin ada segmen penonton yang bisa dibagi juga ke anak-anak, bisa didiskusikan dengan teman-teman artis di video itu mungkin ya. Ya ini usulan saja, saya nggak bertanya. Ya. Atau mungkin Pak Tejo bisa menanggapi. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih Mbak Koni. Untung saya nggak melihat video yang ada cewek-cewek seksinya ini. Jadi hampir mesti ada. Mesti ada itu ada. Link itu loh. Tapi Om di-record linknya. Langsung Mbak ditanggapi Mbak. Oke. Ya, matur nuwun si Koni WHP itu. Ya, dan tadi masukan yang apik. Saya senang kayak gini, malah saya koyo ngene dialog ini yang hal-hal kayak itu yang yang mendukung saya never ending tadi, never ending sinau, karena ternyata kurang tepat ya. Nek ora Cikoni ora ngomong kan aku ya ora ngerti, intine aku ya meng waton main gitu. Nah, jadi gini Cikoni, seperti Jengeni tadi ngendika bahwa selain badut ya toh, iso ngene iso nuprak, iso mayang, iso niter, iso wes macam-macam ngono kae. Opo wae iso aku wis pokoke. Lah itu di dalam situasi pandemi kayak gini, dan ini ngobrol dengan teman-teman kan ya solusinya media sosial. Hanya di dunia maya. Kalau kita berkarya langsung itu dalam arti tidak di depan kamera itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Nah, karena di sini saya tertantang juga untuk piye tunjuke kowe iso ora acting-e, ya tak tunjuke lho aku ya iso acting. Nah, dan acting di dalam seperti tadi Cikoni ngendika yang channel itu ya Cik ya, yang banyak dari channel itu Cikoni udah tahu. Nah, di sana saya tidak selalu di depan kamera. Memang di beberapa episode saya jadi tokoh utama. Weh saingane Panri ayu jeung Eni lewat. Saya neh Gatot nih lewat. Nah, tapi itu adalah untuk segmen tadi ya. Segmen 18+. Nah, kemudian Cikoni ngendika lho, apa kowe ora ono sing YouTube Kids gitu. Maaf, saya juga ada, tapi saya tidak turun langsung di depan kamera. Seperti tadi saya matur bahwa kreativitas iki tak tuang gendi. Nah aku iso tak lakoni, nek ora iso yo sharing dengan teman-teman. Kebetulan juga banyak teman-teman yang bertalenta itu. Saya sok ke ide ini. Wes, kowe dolane anak-anak mbok kowe dhewe apa bedhet ora sah. Aku ora ngerti teknologi. Saya terang gitu, Cik. Aku bangsa teknologi aku ora ngerti. Kowe ngerti teknologi, kamu jalan, aku di belakangmu. Aku menulis. Jadi aku konsep ngene-ngene, kowe maino. Dan itu alhamdulillah subscriber dari itu ya anak-anak banyak sekali. Tapi saya tidak tampil dan nama saya juga tidak dicantumkan di sana. Karena saya ojo lah mengisi maju kowe, kesempatanmu kowe. Nah, kemudian tadi sing channel sing 18+ itu saya tidak hanya di depan kamera namun juga kadang di balik layar ngikuti setting, ngikuti nggawe properti dan sebagainya. Jadi opo perintah bosku saya jalani, itu kan komandannya bosku, ya toh. Nah, untuk channel YouTube Kids saya juga ada, cuman saya tidak
buat sendiri. Nah, terus apa namanya ya? Yang plus itu yang YouTube Kids saya juga buat, cuman saya di balik layar. Dan untuk ide-ide yang nakal-nakal, yang konyol-konyol, yang lucu-lucu, itu sebenarnya banyak sudah saya sharing dengan teman-teman yang lainnya. Jadi ada channel di Jogja yang kemarin itu viral, ya. Nah, yang PSBB viral itu saya juga mensupport. Enggak begini wae. Ayo dhewe mudhun. Aja wong iki brandinge kowe wae. Ini ide-ide ini ya alhamdulillah selama corona ini selalu ada, dan saya salurkan tidak hanya ke saya sendiri tapi saya salurkan support teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi matur nuwun masukannya tadi. Ojo sing pamer-pamer terus. Makasih. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Tejo. Ini masukan yang luar biasa loh Mbak Tejo. Apa itu? Jangan sampai masukan ini menjadikan kecerdasan Mbak Tejo yang luar biasa itu tadi terus gimana gitu ya. Oh enggak, saya udah kapok tetap. Mungkin ada masukan atau pertanyaan yang lain lagi buat teman-teman yang pada malam hari ini sudah hadir di diskusi kita malam hari ini. Siapa? Pak Yuli ingin bertanya lagi, kayaknya tadi mencatat beberapa hal yang penting deh. Enggak lah, sudah cukup itu. Ini ada yang lain yang mesti dicatat tadi. Menarik tapi itu masukan-masukan dari beberapa teman tadi. Saya rasa dengan diskusi malam ini kok kita bisa dapat pencerahan baru ya. Artinya bisa melihat sesuatu yang paradok tapi nyambung gitu. Kelucuan-kelucuan itu ternyata kompleks di belakangnya. Dan kalau mungkin dianggap nggak lucu itu karena kadang-kadang sekarang tuh yang lebih lucu banyak itu. Yang orangnya seolah-olah bukan badut tapi sebenarnya lucu ya, itu lebih banyak malahan. Nah, Mbak Tejo ini perlu menjadi nggak lucu nih kadang-kadang. Itu. Oh ya, oke. Mungkin Mbak Coklat ada tambahan lagi? Saya Mbak. Oke. Ini aja apa? Itu di Jogja ada seorang akrobatik namanya, itu kalau nggak salah ada dari Clower Waldion. Pernah suatu saat sekolahan saya di Kanisius beliau. Nah, ini anak-anak itu dibikin Pak Gatot ini bisa hal-hal yang sangat menghibur yang tidak setiap hari dilihat oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu semuanya bisa wow gitu loh, wow, terkagum-kagum gitu. Dan itu apa namanya, ilmu menghibur tetapi dengan akrobatik. Nah, saya melihat Mbak Tejo ini mungkin agak beda ya, lebih kepada seni tradisi gitu ya tadi ya. Tetapi kadang-kadang kalau saya melihat orang yang menghibur memakai baju badut, soalnya baju badut ini kan sebetulnya kan bukan tradisi kita sebetulnya. Kalau kita lihat Joker itu baju badut itu kan dari luar itu, yang hidungnya merah, pakai kupluk yang ada jendol-jendolnya, itu kan sebetulnya bukan dari Indonesia, itu dari luar itu Joker itu. Nah, sebetulnya sah-sah saja penghibur badutisme memakai baju itu, tetapi yang saya lihat badut seperti itu biasanya itu dibarengi dengan keterampilan sulap khusus untuk anak-anak ya. Meskipun anak-anak itu senang wow gitu ya, padahal sulap itu kan trik ngapusi gitu. Tetapi membuat anak-anak itu terhibur meskipun dihapusi dalam tanda kutip. Nah, apakah Mbah Tejo juga
mendalami ilmu-ilmu trik sulap itu sehingga biasanya banyak anak-anak tuh menyukainya, Mbak Tejo. Nggih, gitu aja Mbak Tejo. Nun. Oh ya, matur nuwun. Ini keluar ora melu ya. Nggak ada ya Mas Dimawon. Apalagi kalau beliau bapaknya nanti disebut sini. Tapi enggak. Jadi tahunnya aku lali 2013 atau 14 aku lupa aku. Waktu itu kakangnya Kelowor. Kakangnya Kelowor kan pameran di Jakarta. Dan itu sing resmeke waktu itu loh ya, rasa tak sebut. Nah, temanya adalah Pak Gatot itu sendiri. Dan tadi benar yang ngendikake Mas Gatot pada Gatot ini. Nah, beliau memang spesialis akrobatis gitu. Nah, aku itu ora ngerti ki disandra karo Yoyo. Bu, kowe melu termasuk encik barang itu. Kon rono yo. Lah, sama yuk tekan Jakarta lagi didongke. Kowe engko melu ngewangi Yudi. Ngopo? Opening pameran lho ngopo? Begini. Saya dijak neng venue dulu. Iki lho didudoke ta sama Yudi iki lho temane. Lah jikri bapakmu kabeh. Jadi temane memang Pak Gatot itu. Dengan segala skillnya yang digambarkan dalam lukisan itu. Jadi termasuk waktu beliau kan potok gitu. Dia biasanya akrobatis fisik. Bangsa digeles motor, narik mobil dengan gigi dan sebagainya kayak gitu. Lah, saya tiba-tiba di daulat dia kowe dadi bapak ngono. Lah jiker aku dadi bapakmu. Njuk apa kon mati apa? Aku bilang gitu. Ora pokoknya masane bapak tokno. Oke, saya bilang gitu. Lah karena beliau juga Suwargi Pak Gatot itu termasuk menginspirasi saya di dalam bidang akrobat sulap. Gampangannya gitu nggih, tapi itu ada istilah lainnya. Nah, akrobat sulap itu saya terinspirasi dari beliau juga. Nah, pada saat pameran Yudi itu, ya wes aku mewakili skillnya Pak Gatot. Waktu neng FB ono foto nih. Waktu itu mergo saya ya tiba-tiba ngono dan pameran di lantai atas, saya seperti tadi nek di pojoknya langsung mak ciling ngono. Ya wes, cilingnya yang jelas hanya dua nomor dalam arti dua akrobatis yang saya tampilkan kabeh do misuh. Nah, antara lain jembatan manusia. Jadi saya kaku. Begitu kaku itu ada dua kursi itu loh. Kursi satunya saya nego sandaran gue, kene tidak. Sing tidak sapa nek ben aku. Oh ampun Sutresno. Sing tidak. Ayo. Ampun. Kang ampun pingan dia. Ayo. Ya wes saya manut sapa? Kan saya ada komunikasi. Ampun. Nah, bar ampun nek ora kleru Hiras po ya. Hiras 2. Eras itu, habis itu gila speed. Tadi aku mati kono ada papan blabak gitu. Oh ini cukup, wis blabak dari kursi tadi saya diturunkan neng lantai, blabak neng perut, si ngepit gobel apa ya lupa aku. Tapi pakai sepeda ondal enggak sepeda motor. Karena yang lantai 2 kan repot lenggowo. Nah, itu kelowor sak kakang-kakangnya yang Pandowo 5 itu nangis kabeh. Lupa bapak urip neh dia bilang gitu. Nah, jadi itu yang saya tampilkan ke level dewasa karena itu akrobatisnya kan medeni. Nah, kalau sulap-sulap untuk anak-anak ya banyak. Saya juga menguasai ini piye nek praktek ini ya angel malah nek online ini. Itu sudah luar biasa bisa menjadi. Jadi itu seperti nenggon tayangan awal nggih di opening bahwa
badut itu tidak sekedar memakai kostum badut. Ini nun sewu, sing contohnya aja sing budaya Jawa. Ada pakaian Sinto, tokoh cewek nggih, Sinto. Jeng ini tak nggoni kostum Sinto komplit. Bisa enggak? Bisa toh nek tak nggoni tok. Mas Gatot, tak nggoni tokoh Rahwana. Ben sing tokoh jadeke. Nah, tokoh Rahwana tak dandani tokoh Rahwana, tak kasih kostum tokoh Rahwana, bisa apa bisa? Bisa toh. Tapi coba kowe kan dadi Rawana. Angkat tangan. Oke. Nah, jadi kan intinya tidak sekedar kostum yang dipakai, tapi bagaimana menghidupkan kostum itu sendiri. Dan di sini terima kasih, Mbak. Terus di balik kostum ini skill yang utama. Sebagai contoh neng sirkus kayak pada saat adegan orang berjalan di atas tambang. Gimana, Kat? Mbah Badut, mohon maaf ya Mbah Badut. Ya. Ini itu sudah di warning ya. Oh iya. Yang intinya bahwa seorang badut itu bisa multi talent ya, bisa memberikan hiburan itu tidak hanya sekedar kostumnya saja ya. Iya. Tapi ada dalam sosok badut itu sendiri. Iya, betul. Sekali Mbah. Oke, namun sebelum closing ya, saya ingin kepada Pak Krisnanda. Pak Kris, selamat malam. Walaupun waktunya sebentar, saya ingin Pak Kris memberikan. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih Pak Tejo dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tadi saya diingatkan, Pak Sumbo mengatakan luweh gitu ya. Jadi memang kadang-kadang berkesenian itu, luweh itu bukan apatis, bukan masa bodoh. Tetapi luweh konteks di sini bisa menguatkan. Tidak usah mikir orang lain. Dan membuat kita tidak baperan, tidak merasa takut atau bahkan merasa ragu atau minder. Tapi dengan luweh itu membuat kita itu punya percaya diri. Dan apa yang kita yakini kita bisa, ini tentu akan mendorong kita untuk apa yang dilakukan Pak Tejo saya kira menginspirasi ya. Jadi multi talent karena bisa menggerakkan opo wae iso. Saanane saisane iso dulah. Nah, badut itu salah satu amalannya yaitu harus berbagai karakter. Nah, cuman kadang-kadang karakternya baik atau buruk ini menjadi label. Misalnya kalau Pak Gatot berperan jadi Rahwana lama-lama juga bisa jadi artinya saya tidak mau perpanjang lebar, tidak bisa merangkum semua, tetapi saya sekali lagi ucapkan terima kasih bahwa semangat kita untuk berkesenian bisa menggunakan spirit luweh tadi. Luweh tetapi bukan berarti masa bodoh atau tidak mau belajar, tapi luweh untuk kita tidak baperan dan berpikir positif. Saya kira itu Mbak Eni. Matur nuwun. Terima kasih Pak Krisnanda atas closing-nya. Dan teman-teman semuanya, karena waktu tak terasa ya, padahal kita mulai jam 7:30, tahu-tahu sudah jam 9. Saya kalau nggak diingatkan Mas Jerry udah ngelantur ini. Dan terima kasih pada Mbah Tejo Badut yang pada malam hari ini sudah menjadi narasumber yang luar biasa. Buat teman-teman, Pak Yuli, Pak Ek, Pak Gatot, Pak Aisu, Mbak Koni, Pak Sumbo, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas atensinya pada diskusi malam hari ini. Kita sambung untuk minggu depan dengan narasumber yang lain dan tema yang lain. Dan terima kasih sekali lagi, selamat malam. Dan kita lambaikan tangan sebagai kata terakhir kita, ucapan selamat malam kita, dan kita tutup diskusi pada malam hari ini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta, kota budaya yang tak pernah henti melahirkan para maestro di segala bidang. Karya dan pengabdian para maestro tersebut tidak hanya dikenal di dalam negeri, bahkan juga terkenal hingga ke mancanegara. Selain para maestro yang dikenal luas, Yogyakarta juga memiliki para maestro lain, maestro-maestro yang terpinggirkan dan seolah terlupakan. Meski begitu, mereka tetap mengabdi dan memberi banyak arti bagi kehidupan. Mereka adalah para maestro yang sesungguhnya, maestro kehidupan. Langkah kaki kami kali ini mengantarkan kami menuju pelosok Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Bertemu dengan sosok sederhana, sosok seorang seniman multitalenta yang pembawaannya sangat bersahaja. Beliau adalah Mbah Tejo, atau lebih dikenal dengan Mbah Tejo Badut. Meski berprofesi sebagai badut, sejatinya beliau adalah seniman serba bisa. Malam itu, kesibukan Mbah Tejo dimulai dengan perjalanannya ke sebuah gedung pertunjukan. Sebuah pertunjukan sesama seniman wayang orang akan dilangsungkan. Pertunjukan yang disebutnya sebagai reuni, karena selama masa pandemi, nyaris sama sekali tidak ada pertunjukan yang digelar secara langsung. Lalu, siapakah Mbah Tejo Badut? Dan sejak kapan beliau mulai berkesenian? Saya memang background-nya menari kabeh. Menapa kok sejak dalam kandungan aku ini ambokku meteng wis sing joget. Itu perjalanan saya, jadi memang sejak bayi hidupnya di panggung itu. Pendidikan formal nggak ada. Mergo waktu itu apa ya? Nomaden. Jadi dari kota A pindah ke kota B, pindah ke kota C, begitu dan seterusnya. Masa mudanya yang hidup berpindah-pindah dan membuatnya tidak sempat mengenyam pendidikan formal, tidak menyurutkan semangat Mbah Tejo untuk belajar. Dari panggung ke panggung, beliau mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Itu modal hidup saya sampai saat ini. Modal hidup saya sampai saat ini. Pun entertainnya ada di situ, Mas. Nah, karena kaitannya kalau badut ya paling gampang. Kan badut. Badut fisik, tata rias, tata busana. Ini manggung. Karakter, ini manggung sekarang antara tokoh Arjuna, tokoh Gatot Kaca, tokoh Cakil, tokoh Anoman, beda enggak? Beda dong. Apa nih? Untuk dialog. Nah, panggung itu kan tekniknya enggak kan Mbak? Enggak naskah gini, enggak. Hanya apa? Treatment aja. Kan tadi nomaden, tidak hanya di gedung permanen. Jadi misalkan ini, sing gampangnya ya TBY kan permanen, Mas. Nah, oh ya pindah mainin TBY kemanen. Terus luar kota, jadi misalkan neng Solo, misalkan ya kok, neng Sirwedadi ada gedung permanen, Nah, suatu saat sekatena neng Jogja, pergi. Gimana? Gimana? Ya. Siapa? Mbak Nana jadi apa? Oh. Dan di sana ada konsep pasar malam. Nah, pasar malam kan segala pernak-pernik kehidupan sana banyak. Nah, yang bisa tak tarik nih ilmu marketing. Nah,
itu saya bisa mendapatkan di sana. Dulu di Jogja itu ada tokoh yang namanya Pak S. Ahmad. Dia dodole ning alun-alun ya, utara, luasnya semono. Luasnya semono, kayak keramaiannya relatif sepi. Kan lain dengan sekarang, wong belajar. Nah, Pak S. Ahmad itu tanpa ada orang satu pun di sana, dia akrobatis, dia bermain sulap, bermain akrobatis dan sebagainya. Berangsur-angsur orang datang sampai kerumunan, terjadi kerumunan ya. Orang nonton baru obat, ya gitu ya gambarnya. Nah, kemudian setelah orang ini komunitas itu sudah terbentuk, dia baru menawarkan, iki lho obat kuat nomor 1 sak donya. Kowe lara iki iso mari, kowe lara iki iso mari dan sebagainya. Nah, marketing luar biasa karena dia bisa mendatangkan konsumen, calon konsumen, dan di antara calon konsumen ini dia bisa merekrut sekian puluh konsumen hanya seorang diri dan dengan teknologi pada zamannya. Sebagai gambaran, lampu newis masih pakai petroman. Nah, itu yang menginspirasi saya. Nah, dari perjalanan hidup lagi itu kok ya seperti tadi aku matur ada modal skill ya, modal skill. Memang awal-awal untuk menjadi badut kan selain skill perlu propertinya itu, kostumnya piye, propertinya piye, lalu terus gawe dhewe. Nah, karena saya nggak punya duit, ya menggawe. Dan skill menggawe ya kembali tadi ke panggung. Ya. Itu terakhir saya dunia panggung itu nenggon Ramayana. Tapi kan Ramayana hanya sekilas. Yang lebih dominan menatah dan menggeblek hidup saya ning panggung. Dalam berprofesi itu jangan berangkat dari otak, tapi berangkatlah dari hati. Dan itu ternyata tak jalankan bener. Berangkat dari hati, Mbah Tejo Badut terus bergulir menyentuh hati siapa saja untuk mencintai seni dan budaya, hidup dengan gembira dan menginspirasi. Mbah Tejo Badut, maestro kehidupan.